Gadis ini dengan matanya melihat seluruh keluarganya dibunuh. Bahkan si pembunuh masih memegang kepala ibunya untuk menahannya di depannya. Matanya penuh dengan air mata, tapi dia tidak menangis. Pembunuh mengambil pistol dan menekan dagunya. Melihatnya dan tersenyum yang jahat. Dia mengambil permadani dari kamar dan menyebarkannya di tanah. Bersiap untuk bikin sesuatu dengannya. Tapi berbalik kepalanya lagi, dia sudah tidak melihat pistol di mana-mana. Pembunuh itu melirik gadis itu. Gadis itu memegang pistol dengan dua tangan, membidik ke arah si pembunuh. Tidak ragu-ragu dan tarik pelatuknya. Beberapa orang di kamar mendengar suara pistol segera berlari datang untuk memeriksa. Mereka semuanya membeku. Gadis ini tidak takut sama sekali. Matanya masih tak menunjukkan emosi apapun. Akhirnya dia melepaskan dua tembakan lagi ke masing-masing preman. Juga seperti sudah membalas dendam untuk keluarganya. Tidak lama. Seorang pria yang aneh masuk. Melihat mayat-mayat yang berbaring di tanah, dia tercengang. Dia berlangkah ke kamar. Dengan hati-hati membuka lemari. Seorang gadis kecil sedang memegang pistol dan membidik ke dia. Gadis itu ingin melepaskan tembakan, tetapi pistolnya kehabisan amunisi. Pria itu melihat gadis seperti paham semuanya. Bertebak bahwa mayat-mayat itu dibunuh olehnya. Pria itu angkat dua tangan ke arah gadis, menunjukkan dia adalah orang baik hati. Gadis ini merasa bahwa orang ini tidak ada niat jahat. Dengan perlahan melepaskan pistol, berlangkah keluar lemari. Mengikuti pria ini untuk keluar tempat yang mimpi buruk. Pria ini membesarkan gadis ini. Berikan nama baru untuknya. 30 tahun kemudian. Putra bos gangster tiba-tiba diculik oleh seseorang. Penculik meminta uang tunai 3 juta. Bos gangster segera bersiap uang. Tapi lawannya tiba-tiba menawarkan dirinya ke mulut harimau. Saat ini gadis ini sudah dewasa. Dia tidak takut apapun. Berlangkah ke depan bos gangster. Bos gangster baru bertemu dengannya dan meninju perutnya. Kenapa kamu berani buat gitu? Menggertak gadis itu untuk sementara waktu. Lalu menyuruhnya menelepon untuk orang yang berdiri di belakang. Gadis ini segera menakutkan. Tapi kemudian, gerakan rapi dan cepat kurang dari 6 detik. Akhirnya, dia dengan sombong pergi keluar dengan pintu utama. Bahkan dua penjaga masih tercengang ketika melihat dia pergi. Ketika mereka mendengar berita bahwa bos mereka itu terbunuh, mereka dengan panik mengejarnya. Tapi dia tidak khawatir apapun. Sebenarnya dia memiliki rekan satu tim yang adalah seorang penembak. Ialah seorang pria yang tahun itu sudah menyelamatkannya. Seorang paman itu adalah pembunuh. Jadi dia juga membesarkan gadis ini menjadi pembunuh kelas tinggi. Mereka pergi ke tempat tanpa orang. Paman itu melemparkan sebuah pistol M24 ke bawah danau. Teman-teman jika suka ayo cobalah. Kemudian paman itu menelepon untuk melaporkan sudah selesai misinya. Akunnya menerima 7 juta. Tambahkan 3 juta dari bos gangster. Misi kali ini mereka sudah mencari 10 juta. Sampai malam. Gadis bersiap kue manis untuk paman itu. Hari ini adalah hari ulang tahun berumur 70 tahunnya. Dia memberikan paman itu sebuah kotak hadiah besar. Adalah gitar berharga, dibuat pada tahun 1958. Seluruh dunia ini hanya ada 90 buah. Bisa melihat dalam hatinya, seberapa penting paman itu. Paman juga sangat murah hati. Membeli untuknya sebuah gedung. Sebenarnya dia penyakit kanker, tidak bisa hidup lama lagi. Paman itu juga cepat punya rencana yang baru. Datang ke Vietnam untuk membunuh tujuannya bernama Hai. Hai adalah seorang sangat kurang ajar. 30 tahun yang lalu, paman itu sudah membunuh dia. Tapi ada desas-desus bahwa dia masih hidup. Gadis itu baru dengar Vietnam. Segera menolak untuk mengikuti bersamanya. Karena orang tuanya dibunuh di Vietnam. Dia tidak ingin kembali tempat yang mimpi buruk itu. Tapi karena ingin membantu paman itu. Jadi dia menemukan pria yang kulit hitam. Minta dia bantu menyelidiki berita Hai. Kebesokan hari, ada sesuatu terjadi. Pria kulit hitam memberinya USB untuk menyimpan dokumen Hai. Dia bersiap mengambil USB kembali untuk memberi paman. Tapi dia baru masuk pintu, dia merasa ada hal yang aneh. Pengasuhnya terbunuh.
Sebuah gitar bernilai jutaan hancur seperti memo. Hal yang lebih menakutkan, dia menemukan mayat pamannya di bak mandi. Dia merasa sangat menyakitkan. Segera menemukan pria kulit hitam untuk membantunya melarikan diri. Akhirnya dia juga menemukan sebuah mayat yang hitam. Dia menyadari bahwa hal ini sudah menjadi serius. Lalu kumpulkan uang dan paspor. Saat dia mengambil barangnya, segera menemukan sebuah mobil yang mencurigakan di luar pintu. Dua pembunuh masuk. Melihat kaki panjang dan dua mata tergeletak tak bergerak di tanah. Satu pembunuh menelepon untuk melaporkan berita yang senang. Sedangkan satu pembunuh yang bodoh kurang tahu harus bikin apapun. Ingin mendekati untuk melihat. Pembunuh lain melihat mayat rekannya. Dengan takut melarikan diri. Tapi dia baru naik mobil. Gadis itu mulai memeriksa dokumen yang ditinggalkan oleh pria kulit hitam itu. Menemukan bahwa Hai masih punya seorang teman. Berbisnis bersama. Masih tinggal di Vietnam. Hanya menemukan pria miliarder ini. Mungkin petunjuk Hai dapat ditemukan. Setelah beberapa saat perjuangan psikologis, dia masih memutuskan untuk pergi ke Vietnam untuk menyelidiki petunjuk. Tapi dia tidak menemukan pria miliarder segera. Dia menemukan bahwa setiap kali miliarder itu keluar, beberapa pengawal mengikuti. Tapi pria miliarder ini sangat suka merokok cerutu. Jadi dia sudah bersiap sebuah kotak cerutu. Pengepakan untuk mengirim kurir ke miliarder. Ke pintu untuk menemukan miliarder itu. Dia baru masuk pintu, konfirmasi miliarder menerima kotak cerutu. Kali ini miliarder hanya ada satu pengawal mengikuti. Dia memaksa miliarder untuk menceritakan semuanya. Miliarder berkata bahwa dirinya dan Hai hanya berhubungan bisnis. Mengapa dia harus peduli dengan seseorang yang telah meninggal selama 30 tahun? Gadis ini berkata, 3 temannya. Karena menyelidiki masalah Hai, dia terbunuh. Pria miliarder terlihat mencurigakan. Dia tidak tahu apapun. Saat ini, seorang pengawal berpakaian hitam di sebelahnya berdiri. Berkata dengan gadis. Tentu saja dia tidak tahu apapun. Karena dia hanyalah pion dari Hai. Setelah berkata lalu mengangkat senjatanya dan menembak miliarder itu. Membuat gadis ini kaget dan mundur selangkah. Pengawal itu memanggil 2 junior lagi untuk mengelilingi gadis itu. Dia segera mengeluarkan pisau yang tersembunyi di kotak cerutu. Melawan pengawal. Dia mengambil pistol dari tanah, berurusan dengan 2 junior. Kemudian dia melarikan diri ke atap rumah. Pengawal memimpin juniornya untuk menembakkan peluru di atap rumah. Dalam situasi mendesak, dia membuka alat pemadam api. Hentikan suara langkah kaki yang keluar. Dia berlari ke belakang gedung. Dia berbalik kepala untuk membidik, membunuh semua orang yang mengikuti. Dia merasa agak lambat turun. Dia meraih hidran kebakaran dan melompat turun. Pembunuh idalah pembunuh. Kapanpun juga harus berimprovisasi. Dia berlari keluar pintu, segera menemukan hal yang aneh. Saat bangun lagi, dia disiram dengan air oleh pengawal. Memaksa dia bercerita semuanya. Tapi dia tidak ditundukkan oleh mereka. Tepat pada saat ini, dia merasa dirinya tidak bisa tetap kuat. Segera ada seorang pria yang aneh masuk. Dia memberinya sup untuk menyehatkan tubuhnya. Dia berkata, dirinya dan orang di luar semuanya adalah bawahan Hai. Tapi kematian paman itu tidak berhubungan dengannya. Bahkan dia memiliki perasaan untuk gadis ini, jangan bunuh dia tanpa perasaan. Lalu dia memerintah para pengawal untuk melindungi keamanan untuk gadis ini. Para pengawal menyimpan dendam terhadap gadis itu. Pria itu baru pergi, ketiga pria dengan tubuh besar sudah bergegas dan berjuangnya. Mereka ingin gunakan spray untuk menggantungnya. Tapi tidak hati-hati mereka sudah memberikannya sebuah kesempatan. Pasangan kaki berpanjang 2 meter bertindak. Dalam sekejap sudah menendang 1 orang. Gunakan kekuatannya untuk menjatuhkan 2 lainnya. Pada waktu itu, dia lepaskan ikatan. Memegang piring makanan untuk lemparkan ke lawannya. Lalu mengikat spray di lehernya. Menendang tendangan. Seorang pria gemuk mencium wastafel lalu selamat tinggal dengan kehidupan ini. Setelah melarikan diri, dia memutuskan untuk membalas dendam untuk paman. Karena tahun itu, paman sudah memberikannya kehidupan kedua. Seorang pria meneleponnya untuk berjanji dengannya.
Karena bosnya adalah Hai. Dia tidak menolak. Malam hari itu, dua orang muncul di restoran mewah. Baru bertemu mereka sudah mengangkat pistol untuk membidik lawan di bawah meja. Bau mesiu yang kuat. Pria ini bernasihatnya berhenti tangan. Gadis ini menyuruh dia bilang tentang kebenaran. Bahkan terancam. Siapapun yang menghentikannya akan mati. Setelah dua orang ini selesai bicara, segera keluar restoran. Kemudian gadis itu masuk ke rumah pengawal untuk memulai rencana balas dendam. Di belakang pintu mungkin ada sesuatu. Pria ini dengan ingin tahu berlangkah ke depan untuk memeriksa. Pria ini masih tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, ditekan ke bak mandi. Membuka gigi putih telanjang percaya diri. Ini adalah cara pembunuh kelas atas membalas dendam. Tidak beruntung, dia baru keluar. Ditembak di dada oleh pembunuh lain. Si pembunuh itu ingin membunuhnya. Tiba-tiba menyerang lagi. Sosok yang akrab melangkah ke depan. Itu adalah paman. Melihatnya, gadis ini sangat senang. Paman membawanya kembali hotel dan merawat lukaan. Jelaskan saat itu, ketika si pembunuh membunuhnya. Dia hanya berpura-pura mati. Untuk dapat memotong mata dan telinga mata-mata. Dalam kegelapan menyelidiki keberadaan Hai. Menemukan bahwa Hai telah mengubah identitasnya. Adalah seorang pedagang senjata internasional. Hai ingin mengadakan sebuah pesta. Atas nama Amal, untuk meningkatkan pengaruhnya. 2 hari kemudian. Villa Hai mulai pengaturan pertahanan. Di luar semuanya adalah tentara khusus. Setiap meter persegi memiliki anjing pramuka yang ganas. Keamanan mutlak dijamin. Bahkan para pelayan memakai cincin merah di tangan mereka untuk mengidentifikasi identitas mereka. Dan pria itu bertanggung jawab atas keamanan di sebelahnya. Amati semua orang di pesta. Penjaga pintu memegang foto gadis itu untuk dibandingkan dengan para tamu yang memasuki pintu. Gadis itu berpura-pura menjadi pelayan untuk masuk ke dalam. Dia sudah memotong rambut pendek. Untuk menjadi seorang pembunuh harus sangat profesional. Ketika semua tamu sudah stabil, Hai muncul. Pria itu mengamati aula dengan sangat hati-hati. Ketika dia melihat sosok gadis itu, merasa sedikit mirip, tapi tidak pasti. Ketika dia selesai menuangkan segelas alkohol terakhir, lihat wajahnya di depan. Saat ini gadis sudah mengambil kesempatan untuk menembak. Tepat pada saat ini, pria itu sudah menerkam. Tempat kejadian sangat kepanikan. Hai ada kesempatan untuk bersembunyi ke dalam bunker. Gadis itu segera bangun dan menyelinap ke kerumunan. Pria itu mengikuti noda darah di tanah untuk mengejar. Menembaknya di bahu. Juga pada saat ini, paman sudah masuk ke dalam bunker. Dia mengatakan dengan Hai. 30 tahun yang lalu misi pembunuhan Hai sudah gagal. Hari ini dia datang untuk menyelesaikan misinya. Sebenarnya tahun itu, bawahan Hai menipu pamannya untuk membunuhnya. Orang yang mati hanya adalah pengganti. Tujuan adalah menciptakan sebuah mati yang palsu. Pastikan dia dan keluarganya aman. Saat ini Hai tercengang. Tidak terduga, si paman sangat profesional. Si paman berkata kali ini datang untuk membunuhnya bukan karena terhormat pekerjaan. Tetapi juga karena kejahatan yang dilakukan Hai tahun itu. Musuh lama, hutang baru, dihitung dengan jelas. Setelah selesai kata, si paman memegang bom C4. Bersiap untuk mati bersama Hai. Pria mengikuti noda darah. Dengan cepat menemukan gadis itu. Tapi pria itu tidak ingin membunuhnya. Hanya ingin memilikinya. Dia mengatakan dengan pria itu. Misinya sudah selesai. Pria itu baru tahu bahwa dia terkena skema. Tapi sudah terlambat. Setelah sebuah suara ledakan besar, seluruh bunker meledak dalam asap. Gadis ini mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Datang ke tempat tahun itu dirinya ditangkap oleh para pembunuh. Dia ingin menyelesaikan mimpi buruk di sini. Pria ini dengan cepat mengejar sampai. 2 orang saling menodongkan senjata. Akhirnya 2 ledakan terdengar. Pintu dengan halus dibuka. Orang berlangkah keluar. Ialah gadis itu.